Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada renungan kita saat pagi hari ini masih dalam tema tentang berpuasa. Kalau pada hari kemarin dan hari yang sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian daripada berpuasa, dan yang kedua, kapan puasa itu harus dilakukan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu ada 4 hal yang paling penting di dalam sebuah puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar, kita menahan untuk tidak makan, tidak minum, tetapi yang paling penting di dalam puasa itu adalah bagaimana kita harus punya waktu untuk kita berdoa kepada Allah. Dalam berpuasa maka kita wajib untuk berdoa kepada Allah, karena memang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa kita terbatas, sehingga kita perlu membuat satu komunikasi dengan Allah. Sehingga yang paling penting dalam sebuah doa, dalam sebuah puasa adalah berdoa. Biasanya di setiap gereja itu memiliki jam atau aturan puasanya yang bermacam-macam. Biasanya di tempat kami, biasanya ketika kami berpuasa bersama dengan jemaat, itu biasanya ada jam 9 pagi sampai jam 10, jam 11, kemudian dimulai lagi jam 12 sampai selesai jam 2, kemudian jam 4 selesai jam 5 sampai setengah 6, 3 sesi jam doa. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh membuat jam doa sambil membaca renungan, membaca Alkitab dan lain-lain sebagainya yang mensupport saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi bagian yang paling penting yang pertama dalam berpuasa adalah berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam ayat Alkitab dalam Esra 8 ayat 23, Daniel 9 ayatnya yang ketiga. Yang kedua, yang paling penting juga di dalam berpuasa adalah sebuah pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Karena namanya berpuasa itu bagaimana kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, untuk supaya kita dikenan oleh Allah. Maka di dalam puasa itu kita perlu mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, bahwa Allah lah yang berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita perlu mengakui di hadapan Tuhan setiap kesalahan kita, setiap keterbatasan kita, setiap kekurangan kita, sehingga apa yang tidak bisa kita lakukan melalui doa dan puasa tersebut, Allah akan menyatakan mujizatnya. Bapak Ibu Saudara boleh melihat ayat Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-6, Nehemia 9 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting dalam sebuah doa puasa, yaitu berkabung. Apa yang dimaksud dengan berkabung? Berkabung di kalangan orang-orang Ibrani atau bagi bangsa Israel, yaitu berkabung itu mereka melakukan sebuah perkabungan selama 7 hari dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menangis, ada yang meratap, ada yang mencari-cari pakaiannya, kemudian memukul dada, menyiramkan abu di atas kepala, ada yang berjalan dengan kaki telanjang, menarik dan menggunting rambut atau janggut mereka, menyakiti dada mereka, atau mengenakan pakaian perkabungan dan lain sebagainya. Tentu perkabungan yang kita lakukan tidak lagi sama seperti di zaman perjanjian lama, tapi tentunya bagaimana satu sikap hati kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, yaitu sikap untuk merendahkan diri.
Ulangan 9 ayat 18, kemudian Nehemia 9 ayat 1. Kalau pergabungan tadi di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-12, bahkan pasal 2 itu boleh Bapak Ibu Saudara baca untuk dapat memahami lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Yang keempat yaitu merendahkan diri. Ulangan 9 ayat 18, kemudian Nehemia 9 ayatnya yang pertama. Jadi sikap kita dari keempat hal ini, saya mau katakan bahwa hal yang paling penting dalam sebuah doa dan puasa, kiranya setiap renungan ini menjadi satu pembelajaran juga bagi kita dalam hal kita berdoa, dalam hal kita berpuasa kepada Allah, agar semakin hari kita semakin teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya setiap pembelajaran kita dan renungan kita saat pagi hari ini boleh meneguhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas renungan firman-Mu, sekaligus juga sebuah pembelajaran bagi kami, bahwa di dalam kami berpuasa, kami harus berdoa kepada Engkau. Kami harus membuat sebuah pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami harus berkabung di hadapan Tuhan. Kami harus merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu, agar setiap permohonan, setiap doa kami didengar, dan kami dapat mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan iman percaya kami, dan kami mau belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Hanya karena kasih setiamu, ku diselamatkan.